Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giaro Ilham Panduwirawan dengan NIM F03211105 akan menjelaskan tentang subjek dan objek pajak. Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Subjek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut wajib pajak. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, setiap jenis pajak sudah tentu memiliki subjek dan objek pajak sendiri. Berikut saya akan menjelaskannya. Subjek dan objek pajak dari setiap jenis pajak. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi 2, yaitu pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yang dimaksud adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. Berikut yang dimaksud subjek pajak luar negeri. Yang pertama yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sedangkan objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, dan tunjangan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerta modal. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh perseorangan, persekutuan, badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketujuh, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengembalian usaha. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial. Yang ke-9 yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang ke-10, bunga termasuk premium, diskonto, dan pembalian karena jaminan pengambilan utang. Yang ke-11 ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ke-12 ada royalti, berikutnya sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, lalu penerimaan atau perolehan pembayaran perkara, terus ada premi asuransi, terus ada surplus Bank Indonesia, dan yang terakhir ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Sedangkan yang tidak termasuk objek PPh adalah bantuan atau sumbangan dan harta hibah. Yang kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang ketiga ada penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keempat ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
dan asuransi lainnya. Dividen, yang kelima ada dividen atau bagian laba yang diperoleh atau diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat yaitu dividen bagian dari jajaran laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas badan milik usaha negara dan daerah kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah yang disetor. Lalu yang keenam ada iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketujuh, penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun pada bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedelapan, bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas paham saham. Yang kesembilan ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-10 yaitu yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian pemaparan materi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.